Bab 1679. Kamu anak kandung. Saat memasuki pegunungan, cahaya menjadi redup, murung. Inilah yang dirasakan Mileye dan yang lainnya saat ini. Mileye melihat sekeliling. Ada beberapa cara di tempat ini. Untuk tempat misterius yang tidak diketahui ini, Mileye tetap tidak berani gegabah. Berhati-hatilah untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Pada saat ini, Amu tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa itu akan jatuh ke dalam malam. Saat melihat pemandangan ini, wajah Amu tenggelam. Kita harus mencapai batas yang dibuka oleh keadilan surgawi sebelum malam tiba, jika tidak, kita dalam bahaya malam ini. Mileye memandang Amu dan berkata, "Ada apa di malam hari?" Amu melirik Mileye, "Bahaya." Mileye bertanya, "Tidak bisakah kamu terbang?" Amu menggelengkan kepalanya, "Jika kamu terbang, akan lebih berbahaya jika terlalu banyak kebisingan." Mileye mengangguk, "Ayo cepat." Meski kekuatannya sangat kuat sekarang, dia belum terkalahkan. Dia harus berhati-hati untuk tidak ceroboh. Semua orang mempercepat. Sepanjang jalan, Yana dan si putih sangat pendiam, tidak normal. Mileye telah memperhatikan kedua lelaki kecil itu, dan si putih akan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, sedikit sembunyi-sembunyi. Mileye sedikit lucu. Dengan lembut ia mengusap kepala kecil si putih. "Apa idemu?" Si putih mengerjap lalu menatap Yana. Jelas, dia tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Yana menjilat manisan Hao dengan tongkat dan dengan santai berkata, "Kami mencari harta karun." Mileye buru-buru bertanya, "Apakah kamu menemukannya?" Yana menggelengkan kepalanya, "Tidak ada harta berharga untuk saat ini." Mileye tiba-tiba penasaran, "Yana, apa yang kamu cari dari begitu banyak harta?" Yana berkata, "Simpan." Mileye terus bertanya, "Simpan saja?" Yana berkata, "Tidak juga, kadang-kadang." Mileye menatap cincin penyimpanan di jari si putih. Bahkan, dia penasaran dengan harta karun di penyimpanan cincin. Pasti banyak kualitas super benda ilahi. Namun, dia tidak membodohi si putih. Dia masih memiliki garis bawah. Saat kamu membutuhkannya, kamu bisa memintanya ke si putih, tapi kalau kamu curang, itu tidak cukup. Langit semakin gelap dan semakin gelap, dan orang-orang melangkah. Mileye melihat sekeliling, dan dia juga merasakan bahaya yang tidak diketahui. Seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Yana. Yana dan si putih sangat tenang. Mileye hendak berbicara ketika Amu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Dengan itu, dia berhenti. Mileye memandang Amu, tetapi Amu menoleh untuk melihat, dan Mileye juga menoleh untuk melihat, dan ada hutan kayu di kejauhan, dan tidak ada yang lain. Tapi wajah Amu semakin serius. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu lihat?" Amu melihat ke kejauhan dan tidak berbicara. Namun, matanya menjadi semakin serius dan gugup. Mileye memandang Yana, "Bisakah kamu melihatnya?" Yana melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Tidak bisakah kamu melihatnya?" Mileye. Pada saat yang sama, wajah Tony Lee juga sedikit jelek. Jelas, dia dan Mileye tidak bisa melihatnya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Ada apa di sana?" Yana berpikir sejenak lalu berkata, "Seorang wanita berambut merah dan berpakaian putih sedang melihatmu." Mileye. Saat ini, Yana berkata, "Ayo pergi." Amu juga menarik kembali pandangannya. Mileye menatap Amu, yang berkata dengan suara berat, "Ayo pergi." Setelah itu, dia langsung pergi ke kejauhan. Sepanjang jalan, Amu terlihat sangat khusyuk dan tidak berbicara. Yana dan si putih masih sangat tenang.
Mileye berjalan ke arah Amu dan berkata, "Nona Amu, apakah kamu tidak akan membicarakannya?" Amu berkata, "Gadis merah." Mileye sedikit mengernyit, "Gadis merah." Tirai Amu mengangguk, "Entah siapa dia, tapi alam fana adalah orang yang pernah melihatnya, dan sudah mati. Aku bertemu dengannya, aku harus segera mundur tanpa henti." Mileye berkata dengan suara yang dalam, sangat jahat. Amu berkata, "Tujuannya adalah kamu." Mileye terkejut, "Mengapa?" Tirai Amu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye hendak berbicara, ketika Amu berkata, "Ini dia." Mileye mendongak dan melihat sebuah rumah batu tidak jauh dari sana, dikelilingi oleh rune abjad kuno. Amu pergi ke rune abjad kuno dan diam-diam melafalkan mantra. Lambat laun, rune di depannya langsung bergetar. Segera, abjad kuno menyebar ke kedua sisi dan membuka jalan. Amu berkata, "Pergilah." Setelah itu, dia membawa Mileye dan yang lainnya ke rumah Sora yang juga penuh dengan abjad kuno. Saat ini, langit benar-benar gelap. Aduh! Raungan tajam binatang buas tiba-tiba terdengar dari luar. Mileye melihat keluar dan berkata, "Apa itu?" Amu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye melirik Yana dan berkata, "Apakah kamu merasa berbahaya?" Yana menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye lega. Sebagai monster, Yana pasti sangat peka terhadap bahaya. Jika ada bahaya, dia harus mengetahuinya sejak awal. Tapi dia tidak tahu bahwa bahaya Yana sama sekali berbeda dari yang dia pikirkan. Bersambung. Bab 1680. Bahaya Yana. Apa bahaya Yana? Berbahaya bertemu master seperti wanita bergaun polos. Pada saat ini, gunung-gunung di luar tiba-tiba berguncang, seolah-olah ada monster yang merajalela. Pada saat itu, Amu tiba-tiba melihat ke atas dan keluar jendela, dan dia menatap keluar, ini dia lagi. Mileye melihat keluar jendela. Tidak ada apa-apa di sana. Amu berkata, "Dia seharusnya datang untukmu." Mileye tiba-tiba membuka pintu. Dia pergi keluar. Dia melihat tidak jauh di depannya. "Keluar jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan bermain trik untuk menakut-nakuti orang." Saat ini, angin gelap datang dan seorang wanita muncul di depan Mileye. Rambut merah putih. Harus mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik, dan penampilannya tidak lebih buruk dari Amu. Tetapi gaun ini benar-benar sedikit tembus pandang, terutama di malam yang gelap ini. Wanita itu memandang Mileye dan berkata, "Kamu adalah putranya." Mendengar ini, Mileye kaget karena wanita itu mengenal ayah. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Benar." Mileye memandangi wanita itu dan berkata, "Ada apa, senior?" Wanita itu tiba-tiba menembak, dan sebelum Mileye sempat bereaksi, dia langsung dipukul di tenggorokan oleh wanita itu. Bang! Seluruh tubuh Mileye bergetar hebat. Sementara Mileye bersiap untuk melawan, wanita itu sudah muncul 100 kaki jauhnya, dan menjauh darinya. Mileye sedikit bingung. Apakah ini memiliki dendam terhadap ayahku? Wanita itu menatap Mileye dengan racun di matanya, seorang pria yang tidak menepati janjinya, sial. Ketika suara itu jatuh, dia menekan telapak tangannya dengan keras. Bang! Wajah Mileye banyak berubah. Dia bergegas maju dan meninju keluar. Bang! Lengan kanan Mileye bergetar hebat, tubuhnya bergetar, dan dia mundur dengan keras. Saat ini, dia merasa hitam di depannya, lalu sebuah tangan langsung mencengkeram tenggorokannya. Mileye tidak ragu. Dia berbalik dan memukul dada wanita itu dengan tinjunya. Namun, saat ini,
wanita itu tiba-tiba mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah. Bang! Seluruh tanah akan meledak. Wanita itu hendak menembak lagi, ketika Mileye tiba-tiba berguling ke tanah dengan kedua tangan memegangi wanita itu. Bang! Tanah langsung berubah menjadi jurang yang sangat besar, dan kemudian Mileye terbang keluar. Saat Mileye berhenti, mulutnya berlumuran darah. Di kejauhan, wanita itu menatap Mileye dengan dingin. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan hendak memulai. Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Wanita itu menatap Mileye. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu baru saja mengatakan seorang pria yang tidak menepati janjinya. Apakah ayahku menjanjikan sesuatu?" Wanita itu berkata dengan muram, "Dia berjanji akan membawaku keluar, tapi dia tidak melakukannya." "Keluar." Mileye menatap, lalu menoleh ke arah Yana, yang berkedip, "Aku tidak tahu." Mileye penuh dengan garis hitam, dan ayahnya juga sama. Dia tidak melakukan apa yang dia janjikan. "Ini bagus. Bawa potnya sendiri." Mileye memandangi wanita itu dan berkata, "Kamu harus pergi ke ayahku." Wanita itu berkata dengan marah, "Hutang ayah semasa hidupnya harus dilunasi oleh anak-anaknya, ada masalah." Mulut Mileye sedikit berkedut. Pada saat ini, Amu di samping tiba-tiba berkata, "Nak, ayahnya bukan orang biasa. Karena dia menjanjikan sesuatu padamu, dia tidak boleh menarik kembali sesukamu. Apa rahasianya, menurutmu?" Wanita itu diam. Amu melanjutkan, "Tuan tidak mungkin orang yang melanggar kata-katanya." Wanita itu menatap Amu dan berkata, "Di mana dia sekarang?" Amu berkata, "Itu di luar." Wanita itu memandang Mileye dan berkata, "Apakah dia mengizinkanmu masuk?" Mileye mengangguk. Wanita itu bertanya lagi, "Apakah dia membiarkanmu datang sendirian?" Yana tiba-tiba merasa tidak puas. "Hei, bisakah kamu berhenti mengabaikan kami? Bukankah kami manusia?" Wanita itu melirik Yana dan berkata, "Apakah kamu manusia?" Yana berkedip, "Kamu ceroboh." Dengan kata-kata ini, dia terus menjilat manisan Hao dengan tongkat. Wanita itu memandang Mileye dan mencibir, "Dia sangat kuat. Dia berani membiarkanmu datang sendiri." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Wanita itu tanpa ekspresi, "Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di sini?" Perasaan buruk muncul di hati Mileye, apa yang dia lakukan. Wanita itu berkata, "Dia menjarah kemana-mana dan merampok harta orang lain." Mendengar ini, kelopak mata Mileye melonjak, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Wanita itu berkata dengan suara rendah, "Aku perlu menipumu." Setelah dia masuk, dia membuat rumah gelisah dan menantang di mana-mana. Setelah berkelahi, dia juga akan mengatakan benar, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Mileye. Wanita itu menambahkan, ketika dia pergi, dia berkata dia akan kembali, dan kemudian terus menantang mereka. Orang-orang di sini telah berlatih dengan gila-gilaan selama bertahun-tahun, menunggu dia kembali. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia tidak kembali, tetapi kamu yang datang. Mileye terlihat agak jelek. Ketika aku masuk, dia berkata kepadaku untuk memberitahukan namanya setelah aku masuk, dan kemudian bisa berjalan ke sini. Wanita itu memandang Mileye dan berkata, "Ajukan pertanyaan. Aku harap kamu tidak keberatan." Mileye berkata, "Apa?" Wanita itu berkata, "Apakah kamu yakin kamu adalah anaknya?" Bersambung.